Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin wa ja'ala lailatahu lailatal qiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'us rahmatan lil ibad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salah satu hal yang selalu dan identik dengan bulan yang penuh berkah ini adalah ibadah puasa. Kalau bahasa Arabnya saum, kalau di dalam Al-Qur'an siam. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam. Furidah, kutiba bermakna furidah atau diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah menyemangati kita bahwa puasa ini juga pernah diwajibkan dan diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kita semua setelah melewati ujian puasa ini keluar menjadi orang-orang yang bertakwa, dan penduduk surga Allah itu dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kewajiban ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada hambanya terdapat sebuah rahasia. Rahasia yang menggambarkan betapa Allah memiliki rahmat dan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya seperti ini: Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya. Artinya supaya mendapatkan pahala untuk dirinya. Ya, puasa juga seperti itu, tapi prosesnya yang berbeda. Artinya kalau kita melakukan sholat, akan ditulis oleh malaikat kita akan mendapatkan 10 pahala sholat minimal. Ya. Atau kita bersedekah, maka sedekah ini dikali 10 minimal oleh malaikat ditulis. Atau amal-amalan yang lain. Jadi semua amalan itu ada alurnya. Yang pertama otomatis dikali 10, dan itu bisa bertambah sesuai dengan keikhlasan dan kesempurnaan amal. Tapi lanjutan hadis ini, illa shaum, kecuali yang namanya ibadah puasa. Fa innahu li. Puasa ini berbeda dari segi pahala. Puasa ini berbeda dari segi pembalasan. Cara Allah membalas itu berbeda. Kenapa? Fa innahu li. Karena Allah mengatakan, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Ya, apa maksud puasa itu untukku? Jadi misalkan kalau begini. Semua ibadah yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa, sedekah, dan yang lain-lain atau berhaji, itu pernah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibadah sholat. Di mana sholat, ketika kita sholat, kita sujud, kita ruku', kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana orang yang tidak beriman itu juga ada yang sujud dan merendahkan diri di hadapan selain Allah. Ya, dan orang yang disembah atau selain Allah yang disembah atau ada manusia yang disembah, dia akan merasa senang untuk disembah, melihat orang menyembahnya. Ya. Kemudian misalkan juga berhaji. Ada orang yang melakukan perjalanan ibadah tapi bukan untuk naik haji, artinya kepada selain Allah. Dan makhluk itu akan senang ketika dia dikunjungi dalam rangka ibadah. Tetapi coba bayangkan, kalau ada orang yang seorang makhluk berpuasa untuk makhluk yang lain,
maka orang yang dituju untuk puasa itu akan tersiksa. Kenapa? Karena dia akan tersiksa setiap waktu sehari penuh dia menunggu dan memperhatikan orang yang berpuasa kepadanya. Nah, makanya dari sini bisa dibilang bahwa semua ibadah itu ada potensi diperuntukkan kepada selain Allah, meskipun itu sekali lagi tidak benar, betul-betul tidak benar menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Tapi ketika puasa ditujukan kepada selain Allah, maka yang ditujukan ibadah itu akan merasa tersiksa, bukan lagi merasa senang dan terhormat. Ada orang yang sujud kepada Fir'aun, Fir'aun senang. Tapi ketika ada orang puasa kepada Fir'aun, Fir'aun akan tersiksa kalau dia harus menunggu dan memperhatikan terus-menerus seseorang menahan hawa nafsunya tidak makan dan tidak minum. Karena waktunya seharian full. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Allah mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa puasa itu bisa seikhlas mungkin, bisa menjadi ibadah yang paling ikhlas, dan itu adalah untukku. Karena itu hanya sesuatu yang terjadi antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita makan dengan pikiran dan hati merasa bahwa maha baik Allah memberikan aku makan ini, makanan ini, aku mendapatkan rezeki ini, Allah akan senang. Maka bagaimana bayangan kita ketika ada orang yang menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan karena Allah. Kita makan, kita minum, kita melakukan apa saja karena merasa ini dari Allah, Allah senang. Maka bagaimana mungkin Allah bagi orang yang meninggalkan itu semua karena Allah? Bisa dibayangkan betapa senangnya Allah untuk memberikan balasan yang sangat besar kepada orang-orang yang berpuasa. Pemirsa Speedy TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tausiah singkat ini bisa menyemangati kita di dalam menyempurnakan puasa kita, bersemangat di dalam puasa kita, dan betul-betul ihtisab di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisab, dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah berlalu. Pemirsa Speedy TV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga Allah menjaga kita selalu dalam keistiqomahan ibadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.